Kembali lagi di channel YouTube Applikom Arsitektur Lanskap ISTN. Pada video kali ini kita akan masuk ke tutorial cara menggunakan atau mengoperasikan Adobe Photoshop. Ya, di video ini saya akan menggunakan Photoshop CC ya. Jadi juga ada Photoshop CS ya, pada prinsipnya cara kerjanya sama ya. Video ini ditujukan bagi Anda yang baru pertama kali mungkin menggunakan ataupun belajar Photoshop. Jadi kita akan mulai untuk tutorial yang pertama ini. Kita coba bagaimana cara untuk membuka file ya. Dari cara membuka file, di sini tampilan Photoshop ketika dibuka ya. Untuk membuka file ketika Anda baru memulainya, maka kita bisa klik di sini. Di sini ada menu bar ya, bagian atas ada file, edit, image dan sebagainya. Kita bisa klik file ya, kemudian new ya, atau bisa juga dengan mengetik di keyboard Anda, shortcutnya Ctrl N ya, new ya. Setelah diklik maka akan muncul sebuah layar. Di sini kita diminta untuk memilih ya, memilih ukuran kertas yang akan kita gunakan ya. Jadi di sini sudah ada beberapa template-nya dengan berbagai ukuran ya. Jika dilihat di sini ada untuk foto ya dengan berbagai ukurannya, kemudian untuk print ya berbagai ukuran kertas A4, A6, A5, A3, B5 ya. Nah, di sini banyak pilihannya. Jadi kita tinggal pilih sesuai kebutuhan. Nah, jika ukurannya memiliki ukuran kertas tertentu yang kita inginkan, yang tidak ada di sini, maka kita bisa tinggal ketik langsung ukurannya di sini ya. Ya, di sini untuk lebar kertasnya dan ini untuk tinggi kertasnya ya pada layar Anda. Nah, di sini satuannya inci bisa kita ubah, misalkan menggunakan sentimeter. Nah, di sini kita tinggal ubah, ingin masukkan ukuran berapa, 20 cm ya, dan tingginya mungkin 30 ya. Nah, ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Demikian juga dengan orientasinya. Di sini ingin orientasinya portrait ataupun landscape, dan juga resolusinya bisa kita atur ya. Jadi resolusi ini akan mempengaruhi nanti kualitas gambar dan juga besarnya file ya yang akan kita buat. Dan di sini saya contohkan, kita pilih saja kertas A4 ya. Kita pilih A4, kemudian create ya. Oke, maka sekarang sudah muncul pada tampilan Photoshop Anda kertas ukuran A4 ya yang akan kita gunakan untuk baik itu mungkin membuat poster ataupun membuat flyer ya. Nah, itu cara membuat atau membuka file baru ya. Nah, kemudian bagaimana kita membuka file yang akan dimasukkan pada kertas kerja kita ini ya. Nah, caranya kita bisa gunakan open ya. Open itu Ctrl O, atau di sini file kemudian open ya, Ctrl O, open. Nah, maka kita di sini bisa memilih lokasi dari gambar yang akan kita masukkan ya, yang akan kita edit ya. Ini contohnya saya akan masukkan salah satu gambar di sini, open. Nah, kemudian akan terbuka gambar ya. Kalau yang tadi kita membuka kertas kosong ya. Nah, ini kemudian saya open, maka dia ada di sini untuk file ataupun gambar yang baru dibuka. Nah, jadi Photoshop ini adalah sebuah tools ataupun program yang digunakan untuk mengedit ya gambar sedemikian rupa gitu ya, untuk berbagai kebutuhan. Oke, sekarang gambarnya sudah terbuka. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memindahkan gambar ini pada kertas kosong ini ya. Nah, caranya cukup kita tarik saja ya gambar yang ada di sini. Pastikan kursornya Anda ini menggunakan move tool ini ya, yang tanda panah. Oke. Nah,
dengan kita klik pada gambar ini, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita lepaskan. Ketika sudah berada pada kertas kosong ini, baru kita lepaskan. Nah, kemudian gambarnya akan berpindah ke sini. Gitu caranya ya, saya ulangi. Dari gambar ini, gambar motor ini, kita klik, tahan kliknya, kemudian tarik, arahkan pada file kertas kosong kita ya, jangan dilepas dulu. Kemudian setelah muncul baru kita geser ke bagian kertas. Nah, baru kita lepaskan kliknya. Oke, muncul ya. Nah, ini bisa kita geser-geser gambar objeknya ya. Kita bisa atur posisinya ya, dan juga bisa kita perbesar. Ketika kita klik maka akan ada titik-titik pada setiap sudutnya. Ini bisa kita tarik untuk memperbesar ataupun memperkecil gambarnya ya. Oke, bisa enter kemudian. Oke, itu cara memindahkan atau memasukkan sebuah gambar ya. Nah, cara lainnya adalah kita bisa menarik gambar ini langsung dari folder ya, folder yang ada di drive kita ya. Kita tinggal tarik, langsung arahkan pada kertas ini ya, dan dilepaskan ketika sudah berada pada bidang kertas seperti tadi. Oke, kemudian berikutnya adalah cara menyimpan gambar ya, menyimpan file di Photoshop. Untuk menyimpan file seperti biasa, masih pada menu file ya, kita klik, kemudian save as ya, save as, maka kita arahkan pada folder yang ingin kita gunakan untuk menyimpan. Di sini kita bisa rename namanya, misalkan motor ya. Oke, nah untuk jenis atau tipe filenya untuk Photoshop ini adalah PSD ya, Photoshop PSD. Nah, ini adalah file untuk menyimpan data Photoshop, formatnya PSD. Setelah di rename langsung saja di save. Oke ya. Nah, sekarang file Photoshop kita sudah tersimpan ya. Nanti sewaktu-waktu masih bisa kita edit lagi. Nah, bagaimana jika kita akan menyimpannya dalam bentuk JPEG ya? File, save as, kemudian yang tadi motor, di sini kita ubah yang Photoshop PSD. Nah, di sini banyak jenis atau tipe file yang bisa dipilih sesuai kebutuhan ya. Kita coba gunakan yang JPEG ya, JPEG ini. Oke, maka nanti dia akan berubah formatnya menjadi format gambar ya. Save. Nah, di sini diminta mengatur kualitinya. Sini kita atur saja sesuai ukuran filenya, ini nanti 304 KB ya. Kita bisa atur semakin besar, semakin kualitinya semakin maksimum, maka ukuran filenya juga akan besar ya. Sini maksimal hanya 687 KB, tidak sampai 1 MB. Oke, kita save saja. Oke. Nah, sekarang file ini sudah tersimpan dalam format PSD dan juga JPEG. Oke, begitu cara membuka file ya. File new, kemudian file open untuk membuka gambar atau file yang ingin kita masukkan ya ke dalam kertas kerja kita, dan juga cara untuk menyimpan file ya, baik itu format PSD, Photoshop, ataupun dalam format JPEG. Oke, pada video berikutnya akan kita coba lanjutkan pengenalan Photoshop dengan materi prinsip kerja pada layer. Oke, pada video lanjutan ini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja layer pada Photoshop ya. Jadi kita buka terlebih dahulu gambar kerja kita ya, kertas kerja kita. Kita gunakan di sini mungkin kertas yang lebih kecil saja, A5 ya. Oke, nah kemudian di sini kita bisa lihat di bagian kanan bawah, di sini ada kolom ya, di sini ada layer ya. Nah, disinilah nanti
layer yang kita gunakan itu akan muncul di sini ya. Nah, di sini kita baru membuka file kertas kosong. Nah, ini dia layernya, namanya background ya. Baru satu layer. Nah, kemudian kita coba buka gambar yang akan kita masukkan pada kertas ini ya dengan cara open ya. Nah, kita masukkan gambar, salah satu gambar ya, ini yang terbuka. Nah, ini karena dia terbuka dalam satu file tersendiri, maka dia juga berupa layer yang sendiri gitu ya. Nah, sekarang gambar layer ini kita masukkan ke kertas tadi ya. Caranya seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kita tarik, kita seret ya gambarnya ke kertas ini, lalu kemudian kita arahkan pada kertas, lalu kita lepaskan kliknya. Nah, sekarang gambarnya sudah pindah ke kertas kerja kita ya. Nah, di sini bisa dilihat layarnya bertambah ya. Jadi ini adalah layer background kita dan ini adalah layer untuk gambar motor ini ya. Nah, jadi prinsip kerja layar itu adalah, layer itu kan artinya lapisan ya. Jadi prinsip kerja layar ini adalah kita akan menumpuk ya, menumpuk beberapa layer ya sesuai dengan jumlah objek ataupun gambar yang kita gunakan. Ini akan muncul nanti di sini ya. Untuk layer atau lapisan paling bawah ini menunjukkan bahwa dia berada pada area paling bawah, bagian paling bawah ya. Nah, kemudian ini adalah bagian paling atas. Nah, karena ini baru dua, jadi tidak terlalu terlihat. Kita coba buka lagi gambar yang lain, kita masukkan ya, misalkan ini ya, open. Oke, ini kemudian kita tarik, kita pindahkan ke kertas kerja kita. Nah, di sini ya, sekarang kita sudah punya dua gambar dan satu kertas kosong. Nah, di sini layarnya bisa dilihat ada 3 layer ya, yang menunjukkan bahwa 3 objek kita tadi ini, kertas kosong, gambar motor, dan juga gambar ATV ya. Nah, di sini layarnya bisa kita namakan ya, kita ubah. Misalkan layer 1 untuk memudahkan, ini tadi kita klik 2 kali ya, klik 2 kali, kemudian diketik ini motor ya. Oke, kemudian yang ini layer 2 ini kita klik 2 kali, kita ubah namanya ini ATV ya, untuk memudahkan. Nah, sekarang sudah terlihat bahwa bagian paling bawah adalah background ya, sebagai dasar. Kemudian di atas backgroundnya ada motor, ini ya, motor. Nah, ini kalau kita geser, ini motor layer kedua. Dan yang ketiga ini, karena dia posisinya paling atas, ATV ya, maka dia akan menutupi motor dan juga background ya. Nah, jadi prinsipnya begitu. Untuk layer ini adalah seperti ditimpa ya, saling timpa menimpa gambar. Nah, kita atur, tinggal kita atur bagaimana pengaturannya supaya nanti yang kita inginkan itu bisa terbentuk ya. Nah, di sini motor ini bisa kita pindahkan ke atas ini ya, ke atas layer ATV. Caranya dengan layer motor ini tinggal kita klik, kemudian kita tarik ke atas, lalu lepaskan. Nah, sekarang motor pindah ke atas ATV ya. Nah, kita coba buka satu lagi, open. Kita coba buka ya yang ada orangnya ya. Nah, ini misalkan open. Oke, ini kemudian kita tarik. Nah, sekarang sudah ada 4 layer di sini. Ada kertas kosong, ATV, motor, dan layer 1. Layer 1 ini kita ubah namanya misalkan orang ya, supaya memudahkan. Nah, di sini bisa dilihat sekarang layer orang ini berada paling atas ya, jadi dia menutupi motor dan juga ATV ya. Nah, jadi prinsip kerjanya begitu. Nanti kita tinggal atur pengaturannya, siapa yang paling atas ya, siapa yang di layar kedua yang akan terhalang oleh layar orang ya, kemudian siapa yang di layar ketiga ya. Nah, begitu pengaturannya ya. Jadi prinsip layer itu saling timpa menimpa ya, seperti kertas yang kita tumpuk.
Jadi kita bisa atur bagian mana, kertas mana yang paling atas, dan mana yang di tengah, dan mana yang paling bawah, sesuai kebutuhan. Nah, sekarang ini layar TV paling bawah ya. Kita bisa pindahkan dia paling atas. Caranya tinggal tarik TV ini layarnya ke atas. Nah, sekarang dia sudah berada paling atas menutupi motor dan juga orang ya. Nah, kemudian di layar ini juga kita bisa hilangkan ya. Kita bisa matikan terlebih dahulu ya, supaya tidak terlihat. Di sini ada simbol mata ya. Nah, misalkan kita ingin menonaktifkan sementara ya gambar ETV, kita tinggal klik pada mata ini. Oke, matanya hilang dan gambar di kertas ini juga hilang ETV-nya. Kemudian kita nonaktifkan gambar orang naik sepeda motor ini ya. Kita klik. Oke, jadi tinggal hanya motornya saja. Jika kita ingin munculkan kembali, kita tinggal klik kembali pada kotak ini ya, sehingga ikon mata ini muncul. Ya, ini artinya dia visible, kembali terlihat ya. Nah, itu. Sekarang bisa kita atur sedemikian rupa ya. Nah, kita bisa atur layar. Jadi intinya pada prinsip kerja Photoshop ini adalah bagaimana kita pintar-pintar mengatur layar ya, penempatan layar ini. Jadi lapisan-lapisan layar ini kita atur supaya gambar yang saling timpa menimpa ini menghasilkan suatu gambar ataupun desain yang bagus atau menarik, gitu ya. Jadi cukup gampang pada prinsipnya. Nanti untuk tutorial berikutnya kita akan coba latihan untuk menggunakan tools ya, toolbar yang ada di Photoshop ya, yang di sebelah kiri ini ada cukup banyak. Nanti kita akan coba beberapa fungsinya sekaligus kita aplikasikan langsung pada gambar ya.